Timnas Indonesia memiliki materi skuad dengan nilai pasar yang bervariasi. Dikutip dari Transfermarkt, market value skuad Garuda saat ini mencapai 109,07 miliar rupiah. Track record masing-masing pemain di skuad tim Merah Putih ikut memengaruhi nominal harga pasar mereka. Makin hebat seorang pemain, maka makin tinggi pula harganya. Namun, perlu diketahui nilai pasar yang tercantum di Transfermarkt bukanlah nominal kontrak seorang pemain, melainkan nilai taksiran harga jual pemain berdasarkan banyak faktor, mulai dari performa di lapangan, pengaruh terhadap klub, hingga branding di luar lapangan. Saat ini Sandy Walsh tercatat punya nilai pasar paling mahal di Timnas Indonesia. Menurut Transfermarkt, bek naturalisasi asal Belanda itu memiliki market value senilai 34,76 miliar rupiah. Sandy unggul jauh dari pemain Indonesia lainnya. Sayang, Sandy hingga kini urung menjalani debut bersama Timnas Indonesia setelah dinaturalisasi pada November 2022 lalu. Kesempatan itu sebetulnya datang kala tim Garuda berlaga di Piala AFF 2022. Namun, gagal terrealisasi karena tidak mendapat izin klub yang dibelanya, KV Mechelen. Selain Sandy Walsh, siapa lagi pemain Timnas Indonesia saat ini dengan taksiran nilai pasar termahal? Saat ini Jordi Amat tercatat punya nilai pasar sebesar 17,38 miliar rupiah. Bek naturalisasi asal Spanyol itu menjadi pemain Timnas Indonesia termahal kedua saat ini. Sama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada November 2022. Dia kemudian menjalani debut membela Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2022. Tepatnya ketika tim Merah Putih bersua Kamboja pada matchday kedua babak penyisihan grup. Sementara di urutan ketiga ada gelandang Persib Bandung, Mark Klok. Ex-pemain PSM Makassar dan Persija Jakarta itu masuk jajaran pemain bintang dengan nilai pasar fantastis. Pemain kelahiran Belanda itu mempunyai bandrol sebesar 7,82 miliar rupiah. Taksiran harga pasar itu cukup layak bagi seorang Mark Klok. Sejauh ini dia tampil impresif di level klub dan jadi andalan Timnas Indonesia. Selain itu, klub juga pernah meraih gelar juara Piala Menpora 2021 bersama Persija Jakarta. Juga menjuarai Piala Indonesia 2019 saat berseragam PSM Makassar. Pemain naturalisasi itu berjanji untuk memberikan yang terbaik. Shane Patinama telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa 24 Januari 2023 lalu. Penyelesaian proses naturalisasi pemain berdarah Belanda ini diharapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kehadiran Patinama ditujukan untuk peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Oleh karena itu, jika dengan kehadirannya skuad Garuda julukan Timnas Indonesia masih belum bisa bermain baik, maka dia siap untuk dikritik habis-habisan. Saya lihat supporter sebagai energi dan dukungan yang positif buat saya. Saya tidak sabar untuk bermain bagi Timnas Indonesia, kata Patinama setelah resmi menjadi WNI. Dia mengakui bahwa antusiasme para pendukung Timnas Indonesia begitu tinggi ketika mengetahui dirinya akan dinaturalisasi. Tak ayal, pemain klub Norwegia Viking FK tersebut pun merasa begitu bersemangat untuk debut bersama Timnas Indonesia. Pada saat ini, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menjelang Piala Asia 2023. Shane Patinama kemungkinan bisa melakoni debutnya ketika FIFA Match Day digelar pada Maret 2023 mendatang. Shane Patinama merupakan seorang bek kiri. Terkadang, dia juga bisa diandalkan sebagai gelandang tengah jika diperlukan. Pada saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut bermain untuk Viking FK. Dia telah membela tim asal Norwegia tersebut sejak April 2021 dengan kontrak hingga akhir Desember 2023 ini. Patinama menghabiskan tahun-tahun mudanya bermain di klub-klub Belanda. Dia pernah menimba ilmu di tim muda Ajax dan juga Utrecht. Untuk mendapatkan tempat di skuad Timnas Indonesia sendiri, Patinama tentu dihadapkan dengan persaingan. Sebab, ada Pratama Arhan yang telah menjadi andalan bek kiri Garuda selama beberapa tahun terakhir.
Ada 5 pemain keturunan Indonesia yang bisa dipilih Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia, di antaranya adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, dan masih ada beberapa pemain muda lain yang bisa dinaturalisasi. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia U20 2023 yang akan dihelat Mei-Juni 2023 mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan, termasuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20. Beberapa pemain keturunan dinaturalisasi dan berpotensi tampil di Piala Dunia U20 2023 di antaranya adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Namun, selain mereka bertiga, ada setidaknya 5 pemain keturunan lain yang bisa dinaturalisasi. Berikut beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 nanti. Pertama, Delano van der Heijden. Delano van der Heijden adalah seorang gelandang serang. Pada saat ini, dia bermain untuk tim elit Belanda, Feyenoord Rotterdam U21. Kedua, Sam Dekkers. Sam Dekkers merupakan seorang pemain untuk klub top Belanda lainnya, AS Alkmaar. Pemain berusia 18 tahun itu memperkuat tim U21 yang tampil di kasta kedua Liga Belanda. Ketiga, Dele-Alli Arts. Bakat dari Belanda lainnya. Dele-Alli Arts merupakan seorang bek tengah yang bermain untuk tim elit Belanda, PSV Eindhoven, untuk tim U21. Keempat, Giovanni Rijskroef. Giovanni Rijskroef merupakan seorang bek kanan berusia 18 tahun. Pemuda kelahiran 23 November 2004 ini pada saat ini membela tim Almere City U18 di Belanda. Dan yang terakhir adalah Tristan Goijer. Tristan Goijer merupakan pemain Ajax Amsterdam yang pernah menjadi rekan setim Lisandro Martinez, bek yang kini memperkuat Manchester United. Dia masih berusia 18 tahun, kelahiran 2 September 2004. Naturalisasi Shane Patinama membuat stok bek sayap kiri timnas Indonesia melimpah. Siapa yang akan dipilih oleh Shin Tae-yong sebagai pemain utama? Selain Patinama, Shin Tae-yong juga memiliki Pratama Arhan hingga Edo Febriansyah di pos fullback dan wingback kiri timnas Indonesia. Biasanya, Shin Tae-yong memprioritaskan Arhan lebih dulu. Sementara, Edo sebagai pelapis. Arsitek asal Korea Selatan itu sebenarnya juga sempat percaya terhadap Alveandra Dewangga. Namun, Dewangga kehilangan tempatnya di timnas Indonesia sejak uji coba FIFA Matchday ketika 2 kali melawan Curaçao pada akhir September 2022. Dewangga juga tidak dipanggil Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berkancah di Piala AFF 2022. Patinama kemungkinan telah tersedia untuk dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada FIFA Matchday 20 hingga 28 Maret 2023 asalkan perpindahan asosiasinya di FIFA dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI telah rampung.